Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatalima rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih membahas tentang mulhaqat, isim-isim yang distatuskan sama dengan isim musanna dan juga jamak mudzakkar salim. Di pertemuan yang terakhir kita sudah baca dan juga bahas tentang syarat alam ataupun sifat yang bisa kita jadikan jamak mudzakkar salim. Sekarang kita masuk di halaman 48, kita lanjutkan untuk pembahasan mulhaq untuk jamak mudzakkar salim, yaitu untuk kata ulu, ishrun dan juga teman-temannya. Qauluhu, kemudian Syarah mengatakan, Ibnu Hisham mengatakan ulu. Ya, pada perkataan Ibnu Hisham, wa ulu wa ishruna wa akhwatuhu. Maka perkataan Ibnu Hisham yaitu kata ulu di sini dia mubtadaun, berkedudukan sebagai mubtada, dia marfu sebagai mubtada. Wa khabaruhu qauluhu kal jam'i. Dan khabar dari mubtada yaitu kata ulu ini adalah perkataan Ibnu Hisham kal jam'i. Kama sayati insyaallah, sebagaimana yang akan datang penjelasannya insyaallah. Fa'ulu, maka kata ulu mulhaqun bi jam'il mudzakkari. Dia merupakan kata yang distatuskan sama dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa distatuskan mulhaq bukan jamak mudzakkar salim hakiki? Alasannya adalah li'annahu la mufrada lahu min lafzihi. Karena kata ulu ini dia tidak punya bentuk mufrad dari lafadznya. Kata ulu artinya adalah ashab, ya, para pemilik. Maka dari artinya dia jamak. Ya, dari artinya dia jamak. Ya, para pemilik. Namun tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya. Fayu'rabu i'rabal jam'i. Dan kemudian dia di-i'rab sebagaimana i'rab jamak, yaitu jamak mudzakkar salim. Taqulu, engkau katakan misalkan jaa ulul ilmi. Telah datang orang-orang yang berilmu itu. Ra'aitu ulil ilmi. Saya melihat orang-orang yang berilmu itu. Wastama'tu ila ulil ilmi. Saya menyimak orang-orang yang berilmu itu. Ya, atau terjemah bebasnya para ulama. Fa'ulu, maka kata ulu pada contoh yang pertama, ja'a ulul ilmi, fa'ilun berkedudukan sebagai fa'il, marfu'un bil wawi. Dia marfu' dengan tanda waw. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari salimi, karena dia mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Wal ilmi, adapun kata al ilmi mudhafun ilaih, berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Wa kadza ma ba'dahu. Dan seperti itulah i'rab kata-kata setelahnya. Ini kata ra'aitu ulil ilmi, maka kata uli di sini dia mansub sebagai maf'ul bi, mansubnya dengan tanda ya, adapun kata al ilmi mudhaf ilaih. Kemudian dalam kalimat istama'tu ila ulil ilmi, kata uli di sini dia majrur karena huruf jar ila, majrurnya dengan tanda ya, adapun kata al ilmi di sini mudhaf ilaih dari kata uli. Contoh yang lain adalah semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yadzakkaru, tidaklah bisa mengambil pelajaran ataupun tidaklah bisa mengingat pelajaran illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berpikir. Maka di sini dalam surat Al-Baqarah 269
ada wa ma yadzakkaru, ya wawnya huruf, ma-nya huruf, itu huruf nafi. Kemudian yadzakkaru ini adalah fi'il mudhari. Kemudian ila ini huruf, ya adawat istisna, adawatul istisna. Kemudian kata ulu di sini marfu sebagai fa'il dari kata yadzakkaru. Kemudian al-albabi ini mudhaf ilaih dari kata ulu. Contoh yang lain adalah pada surat Al-Baqarah 197 Allah katakan wattaquni, maka hendaklah kalian bertakwa kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir. Ya, terjemah bebasnya seperti itu. Ya, terjemah letterleknya ulul albab, ai ashabul albab. Ya, orang-orang yang punya lub. Lub artinya adalah ya, kecerdasan pikiran, ya, pemahaman. Terjemah bebasnya, ya, hendaklah kalian bertakwa kepadaku wahai orang-orang yang berpikir. Maka pada wattaquni, maka di sini ada ittaqu, ini fi'il amr. Kemudian fa'ilnya adalah waw jamak. Kemudian ni di sini aslinya ada ya mutakalimnya, wattaquni cuman dihapus. Nah, di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Kemudian ya di sini huruf nida, kemudian ulil albab dibaca uli, di sini dia mansub sebagai munada. Adapun kata al-albab mudhaf ilaih dari kata uli. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar 21, inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Sesungguhnya pada hal tersebut ada peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Maka pada li ulil albab, kata uli di sini dia majrur karena huruf jar lam, majrurnya dengan tanda ya. Kemudian al-albab di sini mudhaf ilaih dari kata uli. Sebagaimana yang disampaikan oleh pensyarah di akhir paragraf, fafil ula, maka dalam contoh yang pertama, yaitu pada ayat yang pertama tadi, yang disampaikan oleh pensyarah, wa may yadzakaru illa ulul albab, marfu'un bil wawi. Maka kata ulu di sini dia marfu' dengan tanda waw. Li'annahu fa'ilun, karena dia berkedudukan sebagai fa'il. Wafisani, dan pada contoh ayat yang kedua, yaitu wattaquni ya ulil albab, mansubun bil ya'i, kata uli di sini dia mansub dengan tanda ya. Li'annahu munadan, karena dia berkedudukan sebagai munada. Wa fi tsalisi majrurun bil ya'i, dan pada contoh ayat yang ketiga, inna fi dzalika la dzikra li ulil albab, dia majrurun bil ya'i, dia majrur dan tanda majrurnya dengan ya. Ya, ini adalah untuk kata ulu. Kata ulu bermakna ashab, ya, para pemilik. Maka dia secara makna merupakan jamak, ya, secara makna dia jamak, cuman dia tidak punya bentuk mufrad untuk lafadznya. Ya ulu tidak punya bentuk mufrad. Dari lafadznya. Kemudian untuk kata isrun dan seterusnya. Qauluhu, Ibnu Hisham mengatakan wa isruna wa akhwatuhu. Kemudian kata yang berikutnya yang distatuskan sama dengan jamak mudzakkar salim, mulhaq dengan jamak mudzakkar salim adalah kata isruna dan kawan-kawannya dan saudari-saudarinya. Al-maqsudu bi akhwatuhu, yang dimaksud dengan kata akhwatuhu oleh Ibnu Hisham di sini adalah, ya bisa kita baca akhwatuhu, ya kita pertahankan akhwatuhu, dibaca akhwatuhu karena ini kita anggap kutipan, ya kutipan dari perkataan Ibnu Hisham. Nah, sehingga kita baca bi akhwatuhu. Atau yang pilihannya kedua, boleh antum jadikan majrur, ya bi akhwatihi, karena ada huruf jar ba di sini. Tapi kalau kita pertahankan ini sebagai kutipan, ya kita pertahankan apa adanya, kita baca apa adanya, bi akhwatuhu. Maka Ibnu Hisham mengatakan wa isruna wa akhwatuhu, kata berikutnya adalah kata isruna dan saudari-saudarinya ataupun teman-temannya. Yang dimaksud dengan bi akhwatuhu dengan akhwatuhu, saudari-saudarinya, yaitu saudari-saudari kata isrun, adalah al-a'dadu min 30 ila 90 bidukhulil ghayati. Yaitu bilangan dari 30 sampai 90. Bidukhulil ghayah, dengan memasukkan
puncaknya, dengan memasukkan puncaknya. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini 90 masuk dalam pembahasan ini. Jadi bilangan antara 30 sampai 90. Jadi 90 masuk dalam pembahasan ini. Ya, karena huruf jar ila, ya huruf jar ila ini bisa menunjukkan ghoyah, ya sampai puncaknya. Bisa juga menunjukkan kubail ghoyah, ya, sebentar sebelum ghoyah puncaknya. Maka ilahnya di sini ya ilah tis'in, itu maksudnya ya tis'in masuk dalam pembahasan ini. Maka bilangan 20 sampai 90, maka ini termasuk dalam kategori mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Wahia mulhaqun bi jam'il mudzakkar, wahia mulhaqatun bi jam'il mudzakkari. Dia merupakan kata-kata yang statusnya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Li'annahu laisa laha mufradun, karena dia tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya. Fa yu'rabu i'rabal jam'i, kemudian dia di-i'rab sebagaimana i'rab jamak mudzakkar salim. Contohnya adalah dalam kalimat indi isruna kitaban. Saya memiliki 20 buku. Maka indi di sini adalah dzaraf dan mudhaf ilaih berkedudukan sebagai khabar muqaddam. Kemudian kata isruna di sini dia marfu' dengan tanda waw karena dia mulhaq bi jamak mudzakkar salim dan dia berkedudukan sebagai mubtada muakhar, ya, mubtada muakhar. Kemudian kata kitaban di sini mansub sebagai tamyiz dari kata isrun. Kemudian contoh yang kedua, istaraitu 20 kitaban. Saya membeli 20 buku. Maka istaraitu di sini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian kata isrina di sini dia mansub sebagai maf'ul bih. Mansubnya dengan tanda ya. Kemudian saya membeli 20 buku. Ya, isrina di sini dia mansub sebagai maf'ul bih. Kemudian kitaban tamyiz. Contoh yang ketiga, istafattu min 20 kitaban. Ya, saya mengambil faedah dari 20 buku. Maka istafattu di sini adalah fi'il dan fa'il. Minnya huruf jar, kemudian isrina di sini dia isim majrur karena huruf jar min, majrurnya dengan tanda ya. Kitaban mansub karena sebagai tamyiz. Fa isruna, maka kata isruna ya, dalam contoh yang pertama, indi isruna kitaban, maka kata isruna dalam contoh yang pertama mubtada'un muakhkharun, dia berkedudukan sebagai mubtada' muakhkhar. Marfu'un bil wawi, dia marfu' dengan tanda waw. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkari, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika di antara kalian itu ada 20 orang yang bersabar, maka hendaklah dia bisa mengalahkan mi'atain, ya, 200 musuh. Ya, maka di sini kata isruna di sini marfu dengan tanda waw. Contoh yang lain ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa hamluhu, dan mengandungnya, wa fisaluhu juga sampai menyapihnya. Ya, mengandung sampai menyapih itu 30 syahra, selama 30 bulan. Maka di sini ada salasuna, ini marfu sebagai khobar. Kemudian kata syahra, syahron di sini dia mansub sebagai tamyiz. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Di hari yang ya, miqdaruhu kadarnya adalah di satu hari yang kadarnya satu hari itu sepanjang atau selama 50 alfa sana, 50.000
tahun. Maka di sini ada kata khamsina. Kata khamsina di sini dia mansub sebagai khobar kana. Mansubnya dengan tanda ya karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Maka untuk kata yang kedua yang dia statusnya mulhaq di jamak mudzakkar salim adalah bilangan 20 sampai 90. Kemudian qauluhu Ibnu Hisham mengatakan wa alamuna. Mulhaqat yang ketiga adalah kata alamuna. Kata alamuna di sini mufraduhu bentuk mufradnya adalah alamun. Alam. Walakinnahu laisa bi alamin wala sifatin. Nah, meskipun kata alamun di sini kalau kita jamak jadinya bentuk jamak mudzakkar salim alamuna atau alamina. Namun kita perlu ingat bahwasanya kata alam itu dia tidak termasuk dalam kategori alam, juga tidak termasuk dalam kategori sifat. Ini kita sampaikan di pembahasan yang lalu bahwasanya yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim itu dua kategori. Boleh jadi alam nama dengan syarat-syaratnya harus mudzakkar dan berakal dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah wasaf ataupun sifat dengan syarat-syaratnya. Nah, untuk kata alam sendiri dia bukan alam, bukan nama, juga bukan sifat. Bal huwa bimanzilati ismil jinsi. Bahkan dia bimanzilah ismil jinsi. Ini seperti isim jenis. Li'annal murada bihi karena yang dimaksud dengan alam adalah kullu man siwallahi ta'ala. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala kita namakan dengan alam. Fahuwa mulhaqun bijam'il mudzakkari. Dan kata alamuna di sini dia statusnya adalah mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Fayu'rabu i'rabahu sehingga di'rab sebagaimana i'rab jamak mudzakkar salim. Nah, contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala innallaha laghaniyun 'anil 'alamina. Inna sesungguhnya Allah la benar-benar ghaniyun an tidak membutuhkan al-alamina semesta alam. Nah, sungguh Allah benar-benar tidak membutuhkan semesta alam. Maka al-alamina di sini dia majrur karena huruf jar'an, majrurnya dengan tanda ya karena dia mulhaq di jamak mudzakkar salim. Sebagaimana yang disampaikan oleh pensyarah, fal alamina, maka kata al alamina dalam ayat tadi ismun majrurun, dia merupakan isim majrur. Wa alamatu jarrihi al ya'u, tanda majrurnya adalah dengan huruf ya. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim, karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Maka kata alamun, dia statusnya mulhaq bi jamak mudzakkar salim gara-gara tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Dia karena dia bukan alam, bukan pula sifat. Kemudian kata berikutnya yang statusnya masih mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Silakan dibaca. Ya. Angga Haripurna. Waduh. Qawluhu wa ahluna mufraduhu ahlun walakinahu laysa bi'ilmin wala sifatin bal huwa ismun laysa bi'alamin Assalamualaikum alaikum walakinahu laysa bi'alamin wala sifatin bal huwa ismun jamidun wa fahuwa mulhaqqun bil jam'i wa yurabu i'rabahu nahwu ahluna nahrisu ala tarbitihim tarbiyatihim. Ahsanallahu ilaikum. Nahrisu ala tarbiyatihim. Fa'ahluna mubtada'un marfu'un bil wawi li'annahu mulhaqqun bil jam'i wa na mudhafun ilaihi. Qala ta'ala saghalatna amwaluna wa ahluna. Suratul Fat 11. Wa qala ta'ala min awsati ma tut'imuna ahlikum. Suratul Maidah 79. Wa qala ta'ala ila ahlina abada. Suratul Fat 12.
فالأول معطوف على الفاعل فهو مرفوع مثله، وثاني مفعول به، والثالث مجرور. Naam, yakfi. Ibnu Hisham mengatakan wa ahluna, kata berikutnya yang dia mulhaq bi jama' mudzakkar salim adalah kata ahluna. Kata ahluna di sini mufraduhu ahlun. Bentuk mufradnya adalah dari kata ahlun. Kata ahl ini bisa kita terjemahkan bebas keluarga. Bisa juga di dalam konteks tertentu ahl ini maksudnya adalah istri. Kemudian kata ahl itu juga bisa bermakna sahib, sahib khas, ya pemilik tapi secara khusus. Misalkan ahlul ilmi, ahlul ilmi, artinya pemilik ilmu, sahibul ilmi, cuman pemilik ilmu secara khusus. Dalam artian kalau dalam bahasa kita ya ulama. Maka itu adalah diantara makna ahl. Yang kata ahl ini kalau kita jamak maka menjadi ahluna atau ahlina. Jadi bentuk seperti jamak mudzakkar salim. Walakinnahu laisa bi'alamin. Ini bukan bi'ilmin tapi alam. Walakinnahu laisa bi'alamin wala sifatin. Akan tetapi dia bukan termasuk kata dalam kategori alam, tidak pula termasuk kata dalam kategori sifat. Dia bukan alam, bukan pula sifat. Bal huwa ismun jamidun. Bal huwa ismun jamidun. Akan tetapi dia merupakan isim jamid. Bahwa maka dia merupakan mulhaqun bil jam'i, kata yang kita statuskan mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Ya karena tadi tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim, karena jamak mudzakkar salim itu sangat syarat. Kata yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim itu ada dua kategori besar, boleh jadi dia termasuk alam dengan syaratnya, ataupun wasaf ataupun sifat dengan syarat-syaratnya yang kita sampaikan di pertemuan yang lewat. Nah, sedangkan kata ahl ini tidak alam, tidak pula sifat. Ini isim jami'. Maka tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Maka meskipun dia dijamak dengan bentuk jamak mudzakkar salim, dia bukan jamak mudzakkar salim hakiki, tapi statusnya mulhaq bi jam'il mudzakkaris salimi. Fayu'rabu i'rabahu, sehingga dia di'irab dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Nahwu contohnya dalam kalimat ahluna, ya, keluarga kami. Keluarga kami, nahrisu ala tarbiyati. Kami semangat untuk mendidik mereka. Maka dalam kalimat ahluna nahrisu ala tarbiyatihim, ya, kata ahluna di sini dia marfu'. Ya, marfu' berkedudukan sebagai mubtada, marfu'nya dengan tanda waw. Ya, aslinya adalah kata ahluna, kemudian diidhofahkan ke dhamir na. Aslinya adalah ahluna. Kita idhofahkan ke dhamir na. Nah, ahluna di sini karena dia memakai bentuk jamak mudzakkar salim, ketika diidhofahkan, ketika mudhaf, maka nunnya hilang. Nah, nunnya hilang, menjadilah kemudian ahluna. Maka ahlu di sini dia marfu dengan tanda waw sebagai mubtada, kemudian dhamirna di sini sebagai mudhaf ilaih dari kata ahlu. Adapun kalimat nahrisu, ya, nahrisu atau kalau mau bermudah-mudahan ya sudah jadikan saja semuanya satu kesatuan. Nahrisu ala tarbiyatihim ini berkedudukan sebagai khobarnya. Jadi khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Ya, sama sebagaimana yang disampaikan oleh pensyarah di sini. Fa ahluna, maka kata ahluna dalam contoh kalimat tadi mubtadaun marfu'un bil wawi. Dia merupakan mubtada marfu' dengan tanda waw. Li'annahu mulhaqun bil jam'i, karena dia merupakan kata yang statusnya mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Adapun dhamirna pada ahluna mudhafun ilaih, berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Nah, di sini beliau cuma fokus pada kata ahlunanya saja. Adapun i'rab potongan kata yang lain, nah potongan kalimat yang lain ini nggak dibahas. Adapun kalau mau kita bahas ya sebagaimana tadi kita sampaikan,
nahrisu ala tarbiyatihim, kalau kita mau bermudah-mudahan, maka satu kesatuannya di sini berkedudukan sebagai khobar. Dia jumlah fi'liyah berkedudukan sebagai khobar. Atau kalau mau dipotong-potong pun nggak masalah. Ya, maka i'rabnya nanti menjadi kata nahrisu. Di sini adalah fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari', ya saya pakai i'rab yang paling mudah saja. Kata nahrisu di sini dia fi'il mudhari'. Kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya, takdiruhu nahnu. Kalau dimunculkan, munculnya adalah nahnu. Nah, maka di sini sudah fi'il dan fa'il. Nah, maka kita katakan wal jumlah minal fi'li wal fa'ili ya, fi mahali raf'in khobarun. Maka dia mahalnya rafa' sebagai khobar. Kemudian ala di sini huruf jar. Kemudian tarbiyatihim. Ini isim majrur gara-gara huruf jar ala. Ini kalau mau kita partisi lebih detail lagi dengan i'rab yang sederhana. Tapi kalau mau bermudah-mudahan ya sebagian ulama i'rab membolehkan ya jadikan saja satu kesatuan nahrisu ala tarbiyatihim ini sebagai khobarnya. Kemudian contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Amwaluna harta-harta kami wa ahluna dan keluarga-keluarga kami syaghalatna membuat kami sibuk. Ya, sehingga terlalaikan dari apa yang seharusnya. Maka syaghalatna syaghalat di sini adalah fi'il madhi. Kemudian dhamirna ini sebagai maf'ul bih. Kemudian amwaluna ya amwaluna di sini marfu' sebagai fa'il dari kata syaghalat. Kemudian wawnya di sini adalah huruf ataf, kemudian ahluna, ya ahluna di sini ataf ke kata amwaluna. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, min ausati ma yut'imuna ahlikum. Ya, ini berbicara tentang ya makanan yang kita sedekahkan ataupun kita berikan kepada orang lain sebagai sedekah ataupun sebagai zakat. Atau kita berikan kepada budak. Maka secara umum ketentuannya makanan tersebut adalah min ausati ma yut'imuna ahlikum, ma tut'imuna ahlikum. Ya, termasuk makanan yang ausat, ya ausat artinya adalah ya maksudnya mu'tadil, pertengahan, bahasa terjemah bebasnya biasa. Biasa. Ya, termasuk makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Makanan tersebut adalah makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Maka jangan sampai levelnya lebih rendah. Ya, apa yang engkau makan itulah yang engkau berikan. Maka di sini ada kata ahlikum, ya ada kata ahlikum. Tut'imuna ahlikum. Maka di sini kata ahli di sini mansub dengan tanda ya karena dia malhaq bil jam'il mudzakkaris salimi dan di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih dari kata tut'imuna. Kemudian contoh yang lain ada pada potongan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fatah ayat 12. Allah katakan ila ahlihim abada. Ya, kepada keluarga mereka selamanya. Maka di sini ahlihim, ya kata ahli di sini majrur dengan tanda ya karena didahului oleh huruf jar ila. Fal awwalu fa'ilun, maka kata ahlu yaitu ahluna di contoh ayat yang pertama yaitu surat Al-Fatah ayat 11 dia marfu' sebagai fa'il. Wasani adapun pada contoh ayat yang kedua yaitu di surat Al-Maidah 89 ma tut'imuna ahlikum ya kata ahli di sini dia mansub sebagai maf'ulun bih. Adapun wasalisu adapun pada contoh ayat yang ketiga di surat Al-Fatah 12 ini kata ahlihim ini majrur karena didahului oleh huruf jar ila. Kemudian Ibnu Hisham mengatakan wabiluna, kata selanjutnya yang dia mulhaq di jamak mudzakkar salim adalah kata wabiluna.
Kata wabiluna, mufraduhu bentuk mufradnya adalah dari kata wabilun, wabil. Apa itu wabil? Wahual matorul ghaziru. Itu hujan yang deras. Wahwa mulhaqun bil jam'i. Dan kata wabiluna ini statusnya adalah mulhaq di jamak mudzakkar salim. Kenapa demikian? Kenapa tidak distatuskan jamak mudzakkar salim hakiki tapi mulhaq statusnya? Di annahu laisa bi alamin wala sifatin. Karena dia bukan termasuk alam, tidak pula termasuk wasaf atau sifat. Wa huwa aidon, dan dia juga li ghairil akili, untuk sesuatu yang tidak berakal. Ya wabil, ini hujan, ya hujan, dan hujan ini bukan untuk yang berakal. Sedangkan jamak mudzakkar salim syaratnya adalah harus berakal. Maka meskipun mengambil bentuk jamak mudzakkar salim, wabiluna atau wabilina, maka dia kita statuskan mulhaq, bukan kita statuskan hakiki. Kemudian Ibnu Hisham mengatakan kata berikutnya adalah kata araduna. Araduna. Bi fathir ra'i, dengan menfathah huruf ra-nya. Araduna. Kata araduna di sini jam'u ardin, merupakan bentuk jamak dari kata ardun. Taifatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa perhatikan dan kita bisa ingat-ingat kalau kita jumpai penjelasan, ada kalimat ini misalkan kata ini jamak dari kata ini, maka ini nanti muncul idhofah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tadi jam'u ardin, jam'u ardin, bentuk jamak dari kata ard. Jadi di sini dibentuk idhofah. Misalkan tadi kata ahluna jam'u ahlin, merupakan bentuk jamak dari kata ahl misalkan. Maka di sini nanti muncul bentuk idhofah, jamak titik-titik-titik, jamak titik-titik, maka nanti setelah kata jamak itu kedudukannya sebagai mudhof ilaih dari kata jamak. Kembali ke permasalahan, maka kata araduna di sini jam'u ardin, merupakan bentuk jamak dari kata ardun. Ard, ya, ard bisa diartikan ya bumi, bisa diartikan tanah ataupun lahan, tergantung konteks kalimatnya. Wahwa alamun li mu'annatsin, kalau di cetakan saya. Wahwa alamun li mu'annatsin. Maka ard ini adalah merupakan alam, cuman alam untuk mu'annas. Ya, karena ardun ini adalah mu'annas majazi. Ya, ard ini statusnya mu'annas majazi. Maka dia bukan mudzakkar. Nah, dia bukan mudzakkar. Maka tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Karena mudzakkar salim harus mudzakkar. Kemudian walam yaslam fihi bina'ul mufradi inda jam'ihi. Dan bina'ul mufrad, ya, struktur bentuk mufradnya, ya, struktur bentuk mufradnya lam yaslam, tidak selamat inda jam'ihi ketika dia dibentuk jamak. Ya, mufradnya ardun ketika dijamak jadi araduna. Ya, mufradnya ardun ra-nya sukun, ketika dijamak ra-nya fathah. Maka ini enggak selamat dari perubahan. Pada bentuk mufradnya ini tidak selamat dari perubahan. Maka ini pun tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Karena syarat jamak mudzakkar salim kalau dibandingkan antara mufrad dengan jamaknya ini yaslam minat taghyir, dia selamat dari bentuk perubahan. Kecuali ya bagian akhirnya ada tambahan waw nun, ada tambahan ya nun. Ya, contohnya misalkan kata muslim. Kata muslim dijamak jadi muslimuna, muslimina. Ketambahan akhiran waw nun ataupun ya nun. Tapi struktur bentuk mufradnya yaitu kata muslimnya. Ya, maka urutannya sama mim, sin, lam, mim. Cuman ketambahan waw nun atau ya nun. Harokatnya pun sama. Mim, sin, lam, mim. Maka dia yaslam, selamat dari perubahan. Sedangkan kata ardun ini tidak selamat dari perubahan. Mufradnya ra-nya disukun, sedangkan jamaknya ra-nya di fathah. Fa inna mufradahu ardun bisukunir ra'i, karena bentuk mufradnya adalah ardun. Ya, kita baca fa inna mufradahu ardun.
Ada inna di sini, kata mufrada di sini mansub sebagai isim inna, kemudian kata ardun marfu sebagai khobar inna. Fa inna mufradahu ardun, karena bentuk mufradnya adalah ardun bisukuni ra dengan mensukun huruf ra-nya. Ya. Wal jam'u bi fathiha. Sedangkan ketika dibentuk jamak bi fathiha, ra-nya di fathah. Wa jam'ul mudzakkari salimu. Nah, adapun jamak mudzakkar salim, labudda an yaslama fihi bina'ul mufrad. Maka harus selamat bina'ul mufrad, struktur bentuk mufradnya. Struktur bentuk mufradnya ini harus tidak berubah. Harus selamat dari perubahan ketika dibentuk jamak. Fala yahsulu fihi taghyirun, dan tidak terjadi padanya perubahan. La fi harokatin, tidak berubah dari sisi harokatnya, wala fi harfin min ziyadatin aw nuqsanin, baik dari sisi hurufnya, baik ditambah ataupun dikurangi. Ada al-wawa wan nuna wal ya'a wan nuna, atau bisa antum baca majrur, ada al-wawi wan nuni wal ya'i wan nuni. Kecuali adanya tambahan huruf waw dan nun dan tambahan huruf ya dan nun. Nah, jadi ya namanya saja jamak mudzakkar salim. Salim artinya adalah yang selamat. Maksudnya adalah salim minat taghyir, selamat dari perubahan struktur pada bentuk mufradnya. Maka dari harokat itu harus sama. Kemudian dari huruf juga harus sama tanpa ada perubahan, tanpa dikurangi, tanpa ditambahi, kecuali hanya ketambahan waw nun atau ya nun. Yang menunjukkan itu adalah bentuk jamak mudzakkar salim. Maka pada kata araduna, kata araduna, dia mulhaq bi jamak mudzakkar salim, bukan mudzakkar salim hakiki. Alasannya adalah karena tidak terpenuhinya syarat jamak mudzakkar salim. Yang pertama karena ardun sendiri, bentuk mufrad dari kata araduna itu statusnya mu'annas. Ardun statusnya mu'annas, yaitu mu'annas majazi. Padahal jamak mudzakkar salim harus mudzakkar. Kemudian yang kedua, ardun nggak berakal. Ardun tidak berakal. Sedangkan jamak mudzakkar salim harus berakal. Kemudian yang ketiga, ketika dibentuk jamak jadi araduna, ini tidak selamat dari perubahan struktur bentuk mufrad. Mufradnya ra-nya disukun, sedangkan jamaknya ra-nya di fathah. Jadi itu adalah di antara alasan kenapa kata araduna dia statusnya mulhaq, bukan jamak mudzakkar salim hakiki. Demikian yang bisa kita baca di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan masih untuk mulhaq di jamak mudzakkar salim, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.